Oke, jumpa lagi dengan saya Ari dari tembolok.id dan kali ini kita akan mereview. Ini adalah settingan untuk load balance 3 Starlink. Oke ya, jadi saya akan jelaskan dulu untuk kronologinya. Problemnya untuk jaringan ini adalah dulu sebelum pakai Mikrotik, klien ini pakai OpenWRT. Untuk perangkat kerasnya saya tidak tanyakan, tapi yang jelas untuk permasalahannya adalah katanya dia bengong-bengong gitu. Jadi alatnya bengong. Jadi setiap beberapa jam dia harus direboot dulu supaya jalan. Kemudian saya kasih solusi untuk load balance-nya pakai Mikrotik. Nah, untuk Mikrotik yang dipakai ini adalah Mikrotik RB750 GR3. Untuk spesifikasinya bisa kita lihat di sini di resource. Untuk memorinya 256, untuk free-nya masih 200 MB. Kemudian untuk CPU-nya ada 4 core ya di sini, masing-masing 880 MHz. Untuk pemakaiannya ini di angka 40-50%. Untuk jam malamnya itu sekitar 60%, jadi masih aman. Oke, di sini saya akan review saja untuk teknik load balance-nya. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan untuk step by step-nya karena itu basic banget ya, yang sudah dibahas banyak sekali YouTuber. Ini adalah teknik yang tidak pernah di-sharing oleh YouTuber manapun. Jadi kalau Anda melakukan praktek di lapangan load balance, kenapa nggak lancar, kenapa bermasalah, mungkin teknik ini bisa membantu Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi teknik ini sudah saya riset selama, hasil dari percobaan-percobaan, dan ini terbukti lancar ya. Jadi Anda bisa tiru. Oke, ini adalah 3 Starlink. Untuk membuktikannya, di sini saya sudah buka untuk trace route-nya. Ini untuk Ether 1, ESP1, 2, dan 3 kayak gini ya setupnya. ESP-nya masuk ke 1, 2, 3. Kemudian di sini aku setting untuk ini static root atau rule-nya di sini 114 ke SP1 2 dan 3 kayak gitu. Kemudian ini hasil trace route-nya di sini. Kalau kita lihat ciri khas dari Starlink adalah di bagian ini nih. Di gateway-nya, gateway Starlink-nya ini IP-nya ini nih 164.01. Kemudian yang ini juga sama. Kita lihat ya tujuannya berbeda ini. Sini 114, 114, kemudian di sini nih, ini 115, ini ketutupan, yang sini 116. Untuk gateway-nya sama nih, menujunya ke sama yaitu gateway Starlink. Tapi setelah masuk gateway kan ada router lain ya. Mungkin ini ground terminal, saya juga nggak ngerti. Yang ini beda-beda semua nih. Dari 3 disk Starlink yang terpasang. Jadi ini bukti bahwa ini beneran Starlink ya. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan untuk teknik load balance-nya seperti apa, teknik yang dipakai, dan kenapa memakai itu atau alasannya kenapa. Oke, jadi ini tadi kita flashback dulu. Ini tadi settingannya kayak gini untuk ngecek koneksi internet. Jadi saya menggunakan host ini 114 untuk cek ESP1, 2, dan 3 kayak gini ya. Nggak ada yang spesial. Langsung saja kita ke mana? Ke Mangle dulu, ke Mangle. Oke, jadi di sini teknik yang saya gunakan adalah PCC dan PBR. Jadi PCC itu biasa dikenal di dunia per-YouTubean itu load balance gitu ya. Kemudian untuk PBR itu dikenal dengan istilah pisah traffic. Jadi saya gunakan keduanya. Alasannya kenapa? Jadi gini. Kalau kita lihat ya di bagian trafficnya di sini 1, 2, 3 terlihat nggak imbang kan? Jadi ISP1 itu ini rata-ratanya sebenarnya lebih kecil ya daripada ISP2 dan ISP3 rata-ratanya. Tapi kalau kita lihat di sini mungkin ada spike-nya. Spike-nya mungkin kadang lebih gede, kadang lebih kecil. Tapi secara rata-rata ini Ether 1-nya ini trafiknya lebih kecil daripada Ether 2 dan 3. Ini kelihatannya jelas banget ketika di jam malam. Karena banyak sekali yang menggunakan di sosial media dan YouTube. Oke, jadi di sini tekniknya gini. Jadi ada satu permasalahan ketika teman-teman melakukan setting load balance dengan cara yang sangat sederhana, biasanya menggunakan PCC mengikuti tutorial YouTube yang ada. Masalahnya adalah untuk koneksi WA dan game biasanya itu bermasalah, putus-putus, kadang macet gitu kan, nggak konsisten lah kayak gitu. Kemudian untuk aplikasi online banking juga sama, BRI Link kayak gitu kan. Terus online banking di aplikasi juga sama, macet. Nah, permasalahan itu karena jadi di koneksi itu ada namanya koneksi persistence ya. Jadi
katakanlah gini, ini kan ada 3 ISP, saya jelaskan sedikit ya. Ini ada 3 ISP, 1, 2, 3. Katakanlah dari klien sini bank, awalnya koneksinya masuk sini, masuk sini ya. Tapi tiba-tiba beberapa detik masuknya ke sini, kemudian pindah gitu loh, nggak persis, nggak konsisten ya gitu, nggak tetap. Nah ini di server banknya dianggapnya kayak, wah ini ancaman keamanan nih gitu kan. Jadi otomatis servernya akan memutuskan koneksinya. Yaitu untuk keamanan si aplikasi bank juga sih. Biasanya aplikasi-aplikasi yang sensitif akan menerapkan keamanan seperti itu, sederhananya seperti itu. Makanya terjadilah yang namanya putus-putus. Kita pikirkan gimana caranya kalau katakanlah ya, kita buka aplikasi bank udah masuk ke Ether 3 kayak gitu ya. Ya udah, selamanya kan ke sini sampai sesinya habis. Oke, untuk teknik yang saya gunakan atau cara yang saya gunakan adalah saya akan memarking paket-paket atau koneksi-koneksi yang jelas dipakai oleh klien dan jumlahnya banyak. Biasanya paket atau koneksi apa yang sering dipakai di klien secara umum itu adalah di sini udah aku listing. Yaitu marketplace, kemudian Facebook, TikTok, YouTube, dan ini global CDN. Ini untuk CDN Content Delivery Network. Biasanya semua aplikasi yang sekarang menggunakan ini. Nah, kenapa saya tidak marking koneksi game WA kayak gitu ya? Nah, otomatis ya, yang tidak saya marking ada WA di dalamnya. Jadi di sini saya tidak akan memarking semuanya. Jadi kita cukup pakai logika sederhana. Kalau tidak di marking, berarti itu sudah termasuk di dalamnya gitu loh. Berarti ini kan saya marking ini marketplace ini dan ini ya dari atas sampai bawah sini. Ini sudah saya marking. Berarti yang tidak di marking di sini, yang tidak disebutkan di sini adalah semua hal yang Anda pertanyakan, termasuk WA, game, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Berarti itu yang tidak termarking. Nah, yang tidak termarking ini dikemanakan? Otomatis yang tidak termarking ini akan masuk ke default gateway. Default gateway-nya yang mana? Default gateway-nya adalah yang ini, Ether 1, karena ini settingan default gateway-nya. Ini 0000 ya kan, ininya Ether 1, kemudian ini distance-nya 1, berarti ini kan default gateway-nya. Jadi ingat ya, untuk game, terus apa, online banking termasuk, terus untuk WA, dan segala hal yang tidak saya marking di sini akan masuk ke ISP1. Dan untuk traffic-traffic yang besar di sini, biasanya adalah marketplace, platform streaming kayak Bilibili, kemudian video, Viu, Amazon Prime, Netflix, dan segala macamnya masuk sini. Kemudian untuk Facebook, TikTok, dan YouTube. Rencananya saya akan bagi ke ISP yang ini, yang ke ISP 2 dan 3, ke Starlink 2 dan 3. Caranya gimana? Caranya saya marking paketnya, kemudian saya bagi 2 menggunakan PCC kayak gini supaya imbang. Untuk settingan PCC-nya ya sama aja kayak gini. Bedanya di sini nih. Ini pre-routing interface-nya lokal, connection mark-nya no mark. Kemudian destination address-nya ini saya pakai address list yaitu IP marketplace. Kemudian kita PCC. Jadi yang kita PCC itu bukan semua koneksi, melainkan hanya koneksi si marketplace ini. Kemudian saya bagi 2 kayak gitu ya. Nggak ada yang spesial lah di sini. Seperti tutorial-tutorial YouTube yang lainnya, bagi 2 kayak gini. Ini koneksi yang kedua kayak gini. Kemudian hasilnya saya routing kayak gini, con marketplace ke ISP3, yang con marketplace 2 ke ISP2 kayak gitu ya, satu ke ISP3, satu ke ISP2. Dan itu berlaku untuk semua yang di sini, termasuk stream, Facebook, TikTok, YouTube, dan global CDN. Kayak gitu. Jadi hasilnya itu akan imbang. Jadi semua ya kan, semuanya dibagi 2, didistribusikan ke sini. Akan imbang secara otomatis. Jadi kita nggak pusing pilih salah satu. Mungkin Anda bertanya, loh kenapa itu Ether 1-nya kok trafiknya kecil banget? Jawabannya adalah sengaja. Karena apa? Karena untuk koneksi game, WA, dan untuk koneksi-koneksi yang lainnya itu termasuk ke dalam prioritas kan. Jadi kita tidak memprioritaskan, tapi secara otomatis kita sudah memprioritaskan secara logika. Jadi di sini kita lihat ya. Nah, walaupun kita nggak marking di sini untuk WA, untuk game, untuk online banking gitu kan ya, tidak di marking di sini, tapi secara logik di sini
tanpa kita lakukan apa-apa sudah masuk prioritas. Kenapa? Karena traffic yang ini yang gede-gede itu dilarikan ke ISP 2 dan 3. Kemudian traffic yang tidak kita definisikan tadi otomatis lari ke default gateway yaitu ISP1. Jadi begitu logiknya dan hasilnya ini sudah lancar. Nah, untuk membuktikannya ya, saya akan hadirkan untuk datanya. Jadi router ini sudah disetting di bulan Februari pertengahan dan video ini direkam itu ini Maret tanggal 17. Jadi ini udah 1,5 bulan berjalan. Kemudian kita lihat untuk datanya ya. Oh ya, jadi untuk melihat datanya itu kita aktifkan dulu ya di menu tool graphing. Jadi nanti ada pencatatan interface. Di sini ada 1, 2, 3 sama 5. Di sini nanti traffic dari Ether 1, 2, 3, dan 5 itu akan kecatat. Kemudian yang kedua kita resource grab. Jadi kita juga akan catat pemakaian CPU-nya. Jadi biar kita tahu CPU-nya ini kuat apa enggak di jam sibuk kayak gitu ya. Oke, untuk membukanya cukup mudah. Di sini kan ada IP MikroTik-nya 172.16.10.6. Kita buka menggunakan browser 172.16.10.6. Boom. Nanti akan keluar seperti ini. Kalau nggak keluar seperti ini, pastikan ya di bagian ini IP service. Mana services? Di sini di www-nya di enable dulu terus port 80. Nanti kalau nggak kepengen diakses orang, gampang nanti setelah kita buka MRTG-nya udah lihat gitu ya, kita matikan lagi nggak apa-apa. Kemudian kita pencet grab di sini. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, di sini sudah sesuai ya untuk hasil grabbingnya dari settingan yang tadi di tool grab. Jadi ada CPU, memori, disused, Ether 1 sampai 5. Kita lihat untuk Ether 1-nya, data Ether 1. Jadi di Ether 1 ini daily ini adalah 24 jam terakhir. Kita lihat dari jam 00 kemarin ini jam 00 yang sekarang. Ini adalah sampai yang sekarang ini baru di angka di bawah 40 ya rata-ratanya, sama dengan data yang kemarin ini 6 di sini kan 6. Nah, di sini sama datanya. Kemudian untuk rata-ratanya di sini ada nih untuk hariannya di sini. Tidak lebih dari 52 bisa dilihat di sini. Max-nya 63 itu pun di sini beberapa detik doang nih. Cuman bentar aja, tapi rata-ratanya ini. Jadi trafiknya tidak lebih dari 60 mega. Kenapa? Karena kalau trafiknya lebih dari 60 mega, kita kasih Starlink yang paketan biasa lebih dari 60 mega itu biasanya akan ada masalah ya di trafik yang sensitif kayak game, kemudian WA. Itu kan trafiknya kategorinya real time. Biasanya dia akan tersendat. Kemudian kita lihat yang di Ether 2 dan 3. Kita lihat ya, ini hasil dari pembagian trafik-trafik yang besar tadi. Nih kalau kita lihat hasilnya seimbang nih tuh. 60-an, 67 nih. Untuk sini. Ini juga sama, hasilnya akan seimbang. Nah, seumpama ini besok trafiknya gede lagi kayak gitu ya, kita bisa atur juga sesuai kebutuhan. Jadi settingan itu sebenarnya nggak ada yang baku kayak gitu ya. Umpamanya Anda mencari skrip di YouTube, di internet yang bisa menyelesaikan semuanya untuk masalah Anda, itu nggak ada kayak gitu. Pasti Anda paste itu nggak akan jalan, tapi di tutorial itu jalan ya, pasti jalan karena kondisinya beda dengan Anda. Jadi memang harus ada sentuhan manualnya untuk mengatur trafik-trafik ini supaya internetnya lancar. Jadi trafiknya itu diatur, namanya juga load balance kan. Load itu beban, balance itu seimbang. Jadi gimana caranya membagi beban dengan seimbang? Dalam artian seimbang di sini adalah sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kita cek di pemakaian CPU-nya di sini aman ya nih. Maksimal cuma 64%, itu pun hanya beberapa saat gitu kan, bukan rata-rata. Kalau di rata-ratanya 42%. Jadi data yang kita pelototin di sini ini tidak bisa dijadikan acuan. Jadi kalau kita ingin melihat ini pembagiannya rata atau enggak, emang kita harus lihat dari MRTG-nya, karena MRTG itu diambil rata-rata selama per 5 menit. Tahunya dari mana? Dari sini, tool graphing.
Di graph setting di sini tuh. Simpan setiap 5 menit. Kayak gitu. Jadi rata-rata 5 menit. Kalau kita lihat ini kadang imbang, kadang enggak kayak itu ya, namanya juga koneksi kan. Ini kan yang dibagi itu sebenarnya per koneksinya, namanya juga per connection. Jadi jumlah koneksinya, bukan bandwidthnya. Kalau MikroTik nggak ngerti nih bandwidthnya berapa kayak gitu tarikannya, karena setiap detik kan dinamis. Tapi nih dibagi koneksinya, jumlah koneksinya yang dibagi. Nah mungkin Anda bertanya, gimana hasil speed testnya? Nah hasil speed testnya itu adalah maksimal dari line ISP1 atau Ether 1 setelah dikurangi traffic ini. Katakanlah ini maksimalnya 150, maka kalau di speed test ketemunya 150 dikurangi yang sudah jalan ini. Atau pas lagi speed test, Anda lihat aja di sini, jangan di angka speed testnya. Dilihat di sini nih. Begitu. Jadi bagi Anda yang berfantasi speed testnya umpamanya ini 100 kali 3 jadi 300, itu nggak akan terjadi di sini ya. Kenapa? Karena speed test itu sebenarnya nggak penting. Yang penting kan koneksinya lancar. Jadi cara kerja speed test itu ya ngetes, sedangkan speed test ini tidak saya definisikan atau tidak saya marking. Jadinya otomatis akan ke ISP1 sesuai dengan saya jelaskan tadi. Jadi yang tidak saya marking, koneksinya akan otomatis ke ISP1. Toh secara realitas sih klien juga nggak peduli kan dengan speed test. Kalaupun di speed test ini juga masih lah, kalau bisa keluar 20 mega, 30 mega sampai 100 mega. Jadi tidak akan ada masalah. Kecuali Anda berfokus ke diri sendiri, memuaskan ya gitu kan, memuaskan diri sendiri, pengennya ini 300 Mbps. Kalau di speed test, tapi kan secara realita di klien paling berapa langganannya? 10 Mbps, 15, 20. Rata-rata juga paling 8 Mbps kan, paketan 200-an ribu. Dengan mengorbankan kestabilan klien. Karena kalau settingannya beda, kalau yang biar speed testnya itu jadi bertambah itu kan harus di PCC global. Nah itu nanti akan meresikokan koneksi-koneksi WA, game, kayak bank online ya gitu ya, internet banking itu biasanya akan terganggu. Kasusnya katanya seperti itu yang terjadi di klien yang saya tangani. Oke ya, untuk video kita saya cukupkan untuk sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bagi Anda yang punya problem, punya masalah di jaringan, bisa langsung kontak saya di nomor WA yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you dan bye-bye.